Ya Allah muliakan Bapak Ibu dalam mangkuk sehat, orang Bandung sehat. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla kita takdirkan hari ini. Mestinya saya on air siaran di Rama FM karena alhamdulillah pada KM dalam program dan Rama FM interviewnya terkena makan sayang. Kenapa ke daerah ini, ke masjid ini, ya Allah muliakan yang luar biasa, enggak luas luar biasa. Baru pertama, terus kedepannya mohon izin. Jadi insya Allah pengajian kita hari ini di beberapa media, di media DKM Sedia Rahmah, terima kasih juga di TVDM, Facebook dan YouTube DM streaming ya, insya Allah. Mohon izin Bu, pilih anu badai ka Mekah. Mari laksanakan ibadah umrah bersama dari mengetahui ibadah dan tausiah amanah nyaman dan sesuai dengan pembimbingan berdasarkan aset wahid NAI pengasuh Islam yang hadir setiap hari maupun 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid, perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan 3 transit dengan uang 1 juta rupiah asal Ramadan sudah dapat berfungsi umur tidak mendapatkan perlengkapan rumah maka sekurang 2 kali liburan selama di tanah suci plus asik maka 3 kali sehari visa asuransi sini ke Mekah, Madinah dan Jeddah. Dapatkan segera perjalanan umur sahabat lama ke dunia dan Mutati Jakarta Rotowi Family 198 Cirebon Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559 telepon dan WA 0815 609 6268 atau di www.darul Mutakin umur bersama Darul Mutakin beribadah dan tausiah aman nyaman dan sesuai sunnah berakhir pahala ibadah umur. Semoga Allah Azza wa Jalla memanggil kita ya untuk bisa menapakkan kaki di tanah suci Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah, baik itu ibadah haji, kalaupun antriannya makin lama sekarang, maupun ibadah umrah. Kalau umrah itu relatif masih bisa cepat, Pak. Tanggal 6 Juli kita terbang, nanti periode berikutnya di 20 Oktober insya Allah. Syaratnya cuma KTP dengan kakak sakit dulu. Tambihan ukir mau KTP kakak sakit tuh sungkeun dapat KTP tambihan ukir dengan 1 juta rupiah ibu sudah dapat booking seat dan dapat perlengkapannya. Baik, ini gedung Darul Mutakin yayasan kami. Jemaah yang Allah muliakan, menghemat waktu Pak ya, kan waktu kita tidak banyak sampai pukul 6. Dan tema yang disampaikan oleh Pak Dekan requestnya luar biasa Pak. Jarang-jarang yang minta request tema yang luar biasa seperti ini. Kami sengaja tidak menentukan tema sendiri. Kalau kita keliling dakwah itu dipersilahkan pada DKM, para asatidz di tempat yang tahu situasi kondisi jemaahnya sendiri. Kira-kira tema apa yang bisa kita bahas? Ibu terus terang temanya Bu? Temanya nih ilmu faraid luar biasa, yaitu pembagian harta waris. Wah ini suatu yang sangat menarik ini, jarang-jarang nih. Baik, namun pengalaman kami kalau sudah bicara masalah bab waris Pak, punten minimal 1 semester baru tamat Pak. Buat tiga ya Pak Haji Faisal semester pertama. Barangkali ke depan Allah menakdirkan kita berjumpa lagi insya Allah. Mungkin ini sebagai
Ya, prolog aja Pak ya, apa sih ilmu waris itu? Minimal kita tahu bahwa dalam Islam itu ada salah satu disiplin ilmu yang termasuk perintah dalam Al-Quran, yakni tentang ilmu faraid, yaitu pembagian harta waris. Ya, memang di kita ini ada dua cara penyelesaian waris itu. Yang dikembalikan kepada kita, apakah mau menurut syariat ajaran agama Islam itu yang benar Pak, yang dijamin akan barokah hartanya. Ada juga yang menyerahkan kepada kompilasi hukum Islam. Perbedaannya ada Pak. Ya tentu sebagai orang yang beriman, kita ini harus sami'na wa ata'na kepada apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Ya, baik. Nah, Masya Allah. Harta warisan Pak, dikekepan tuh. Ibu bayangkan, Bapak bayangkan kalau dapat harta warisan sebanyak ini, pada mesyar naon Bu. Kan yang menjadi perebutan manusia itu nukir adik kakak pasya al jemang teatur kenapa gara-gara harta. Termasuk hari ini peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia ujung-ujungnya karena ini perebut harta, perebut dunia. Makanya Allah menurunkan cara mengatur harta itu supaya tidak berebut ya. Baik. Nah ini Bu, ini salah satu harta yang ditinggalkan manusia. Terkagok ini, sebuah rumah sudah luasnya bukan main, kemudian dari dalam interior eksteriornya tubuh Masya Allah kita. Ya Bu ya. Nah, rumah seluas 5.600 ini hektar apa meter, tapi di narasinya ini hektar Bu. Yang dibikin oleh seorang di Palu Pak, di kita itu. Ibu pernah ke sini? Kalau Ibu main ke sini masih karena Mas colok mata seneng lihat ya. Dari mulai depan, belakang sampai kepada meja, kursi, dapur, sendok, garpu semuanya ini dihiasi dan emas asli. Nah, inilah yang akan menjadikan ribut umat manusia ketika ayahandanya, ibundanya meninggal, anak-anaknya kadang jadi bermusuhan gara-gara harta waris. Mungkin sisi positif hikmahnya kita bahas bab waris ini, juga penonton sekalian ikut ngaji, ini untuk memberikan solusi pada kita supaya tatkala nanti ada bab waris tidak menjadi perebutan. Ya, baik. Kita mulai dari dasar bayang, mohon maaf. Yang pertama, apa sih ilmu faraid itu? Itu ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta pusaka atau harta waris ya. Simpel aja Bu ya. Apa sih keutamaan ilmu faraid? Halaman 1 saya tulis hadisnya. Ini semua yang ada di sini ada di fotokopian. Ya, ta'allamul Qur'ana wa 'allamahun nas, pelajarilah Al-Qur'an dengan baik dan benar, hurufnya, sifat-sifat hurufnya, arti dan maknanya, kemudian kalau sudah paham ajarkan lagi kepada umat manusia. Hadis ini Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Quran dan kemudian mengamalkannya. Minta yang kedua, wa ta'allamul faraid wa 'allamuha. Demikian pula belajar oleh kalian tentang ilmu faraid, kemudian setelah dipelajari amalkan, sebarkan pada umat yang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan mati. Ini sahabat Nabi dan beliau telah tiada ya 14 abad yang lalu. Ya, ilmu akan terangkat, bahkan dilupakan, dan khawatir akan terjadi dua orang yang berselisih ya, tentang pembagian harta pusaka,
kemudian tidak mendapatkan seorang yang memberitahu tentang kepada keduanya. Ini kekhawatiran bagi Nabi SAW sampai beliau merintahkan pada kita wa ta'allamul fara'id wa 'allimha. Belajar ilmu waris ini, setelah kau paham ajarkan lagi kepada orang lain. Kenapa? Aku khawatir setelah aku mati nanti akan terjadi pertikaian di antara dua orang saudara pada adik kakak, ya. Kemudian mereka tidak ada yang menyelesaikannya. Maka itu ini sangat penting. Bahkan dalam hadis itu aja 908 qala Rasulullah, mana salawat saya jemput qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih subuh tulis kene. Telah bersabda Rasulullah SAW, ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nas. Belajarlah kalian tentang ilmu fara'id, ilmu pembagian waris, dan ajarkanlah pada manusia. Fa innahu nisful ilmi, sesungguhnya apa itu setengah dari ilmu. Muhaddisin menjelaskan ini setengah dari ilmu bab harta, Pak. Bab perdagangan, infak, sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya. Fara'id itu setengah bagian tentang keilmuan bab harta. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai' yunjau min ummati. Ketahuilah ilmu fara'id itu akan dilupakan oleh orang, dan ilmu fara'id itu ilmu yang pertama akan dicabut di tengah-tengah umat manusia. Sehingga nanti akan terjadi pembagian harta pusaka itu bukan dengan aturan Allah, Pak. Ya, dengan hukum rimba, siapa yang kuat, yang kuasa, dia yang menguasai. Alhamdulillah. Dan ternyata sekarang sudah banyak kasus-kasus seperti itu. Sampai berpuluh-puluh tahun harta waris tidak dibagikan dan dikuasai, maaf, oleh seseorang. Itu jangan terjadi. Baik. Nah, kemudian yang ketiga kita akan lihat Quran surah An-Nisa 13, hukum melaksanakan ketentuan hukum waris. Kita lihat, kita simak ayatnya. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. An-Nisa 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah. Hukum-hukum tersebut, yakni ayat sebelumnya 11-12 tentang bab waris, itulah hududullah, ketentuan-ketentuan dari Allah yang harus ditaati. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kaitan dalam ini yang mau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Rasulnya, maka dijamin oleh Allah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Maka dia akan menempati surga, akan dimasukkan dalam surga Allah yang mengalir di dalamnya beragam sungai, dan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa zalikal fawzul azim, dan itulah hakikatnya kemenangan yang besar. Jadi Pak, dalam bab itu yang disebut keuntungan itu bukan karena banyak bagiannya sambil mendolimi hak orang, bukan. Di kemenangan yang besar itu wazalikal fawzul azim adalah ketika seorang hamba Allah mau menerima bagian harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan Allah, kalaupun mungkin jumlahnya minimalis, tapi menerima dan ikhlas, menerima dan ridho bahwa itu bagian saya menurut tertentu. Ya tentu hakikatnya di daerah Allah dan kekasih. Sebaliknya, sebaliknya,
نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Na'udzubillah. Allah katakan wa rasulahu, barang yang mendurhakai Allah, mendurhakai dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Dia tidak mau diatur Al-Quran. Pokoknya akan betul Bapak. Orang Bandung ada di luar orang Bandung, kalian banyak di luar Bandung itu apa bahasa Sunda. Aku ini paling besar, kamu mah ada di diam aja. Nah, artinya melanggar ketentuan. Jadi masyarakat ini banyak orang yang tidak tahu menahu tiba-tiba bisa mengklaim hak orang lain jadi hak miliknya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang salah malah dukung. Hari ini Pak, kemaksiatan malah dapat pujian. Kita memang sudah berada di akhir zaman Pak. Seperti itu kondisinya. Yudkhilhu narun khalidan fiha walahu adabun muhin. Ya, dan nanti Allah nyatakan, saya Allah akan masukkannya ke dalam api neraka, sedang di dalam nerakanya dia kekal dan baginya siksa yang menghinakan. Dengan pilihan untuk kita, apakah ingin mendapatkan surganya Allah khalidina fiha ataukah azab api neraka. Ya tentu kita sangat mendambakan surganya Allah. Amin ya rabbal. Maka itu tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na, tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Khusus dalam bab ini yang kita kaji tentang bab waris. Baik, itu mukadimah. Nah, kenapa harus mengikuti aturan Allah? Ini lihat di ujung ayat 11 An-Nisa, Allah menjamin bahwa aba'ukum wa abna'ukum la taduna ayyum aqrabu lakum naf'an. Tentang orang tuamu, anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, lebih banyak manfaatnya bagimu. Faridatan minallah, itu adalah ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi ketentuan Allah itu Allah jamin itu ketentuan yang paling adil, paling bijaksana. Kalian nggak tahu siapa yang lebih manfaat kecuali Allah yang Maha tahu ya. Baik. Nah ini Pak, 4. Hukum waris dalam syariat Islam adalah hukum Allah yang paling adil. Ini asbabun nuzul ayat ini. Dulu zaman jahiliyah orang itu membagi waris itu dengan hukum jahiliyah. Ya tentu saja sangat menyesatkan, tidak saya bahas karena waktunya singkat. Langsung saja Al-Maidah 40 Allah menyatakan bahwa tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum yang datang dari Allah. ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. Apa hukum jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Padahal wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dan seterusnya beragam ayat tentang keharusan kita mengikuti hukum-hukum Allah. Baik, kita lanjut Pak. Itu baru mukadimah Pak ya. Nah sekarang kita masuki kepada bab waris Pak. Ini saya sampaikan dulu kesimpulannya Pak. Nah kita engal paham Bu, kesimpulan dipayunkan bisa bujeng nunutan Bu. Kesimpulan dulu, kajian ringkas tentang ilmu PAUD itu Pak, ini isinya dan buku-buku yang tebal-tebal itu ya kalau di kampus itu 1 semester ya baru selesai. Dia meliputi ini Pak, 1 tentang ahli waris ya, minimal kita tahu aja poin-poinnya dulu ya Pak ya, isi-isinya. Yang kedua kita harus belajar tentang pembagian waris.
Yang ketiga, harta waris. Karena harta ini saya tulis paling bawah, nah, nanti itu mudah bawa harta. Ya, siapakah yang termasuk ahli waris? Nah, terus paham itu? Semuanya kalau laki-laki ada 15 orang, perempuan 10 orang. Jumlah total kalau ada semuanya 25 orang. Banyak Pak. Tapi pada prakteknya nanti jarang-jarang seorang yang meninggal meninggalkan ahli waris banyak lengkap, jarang Pak. Kemudian bagaimana teknis pembagian waris? Ini ada sedikit ilmu matematikanya Pak. Ada pecahan dan sebagainya, tapi insya Allah saya sederhanakan. Kemudian tentang harta waris. Hemat saya kalau ingin belajar waris yang mumpuni, komprehensif, minimal kita pelajari tentang 3 hal ini. Yang lainnya nanti bisa lewat biar Allah. Baik. Apa hikmah ya ditentukannya mewaris ahli waris? Satu, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Kecil banyak karena banyak. Dua, ahli waris yang punya hubungan darah secara langsung pasti mendapat waris. Ini ketentuan umum ahli waris Pak. Dua, saya ulangi, ahli waris yang punya hubungan darah secara langsung pasti mendapat waris. Ada nasab. Ya, siapa itu? Seorang ayah meninggal, pasti ke bawahnya punya anak, cucu. Di atasnya dia punya ayah, punya kakek. Ke pinggir dia punya saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Terus punya anak dari saudara sekandung, anak saudara sebapak, anak saudara. Ke atasnya dia punya paman. Ya, saudara laki-laki sekandung dengan bapak. Bingung ya? Tuh, namanya itu bingung. Nanti ada punya saudara laki-laki sebapak dengan bapak. Nanti ada anak dari paman sekandung, ada anak paman seibu. Masya Allah. Tenang Pak. Kita pelan-pelan aja Pak ya. Nih, baik. 3. Suami dapat bagian dari istri dan sebagainya. Dipastikan Pak, setiap suami pasti dapat harta waris kalau istrinya meninggal. Istri pun sami, ibu kepala waris mau harta waris nanti kalau suami meninggal. Kalau suami meninggal, istri dipastikan dapat waris. 4. Anak laki-laki. Bapak Ibu punya anak laki-laki? Bayangkan, aku punya laki-laki ini. Nah, dapat bagian warisannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Tak adil, tak mulai Pak, tak mulai tak. Kan sama-sama anak abah. Keadilan itu hanya milik Allah laki-laki. Hikmahnya ternyata Pak, kenapa anak laki-laki 2 bagian? Yushikulu fi auladikum lidzakati unsayain. An-Nisa 11, perempuan dapat sebagian karena laki-laki itu istilah orang Bandung akan nanggung. Apa? Laki-laki mah bakal nanggung, anak perempuan mah ditanggung. Betul. Kita punya anak laki-laki udah menikah, dia punya kewajiban wa bima anfaqu min amwalihim untuk mencari nafkah, bekerja, usaha, menafkahi istri dan anak. Istri menikah, nggak ada kewajiban istri ngasih risiko ke suami. Yang ada suami ngasih risiko kepada istri. Maka Allah Maha Adil. Laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Protesnya ada. 5. Patuh hukum waris adalah patuh kepada Allah. An-Nisa 13-14. Hadirin Allah. Pengertian ilmu waris ada ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya itu.
Jadi kalau kita pelajari ilmu faraid, satu, kita akan tahu siapa orang yang berhak menerima waris. Dua, kita akan tahu siapa yang terhijab, terhalang, tidak berhak menerima waris. Dua. Tiga, kita akan mengetahui kadar bagian masing-masing. Nanti itu masih ada bagian masing-masing, Pak. Anak berapa, bapak berapa, ibu berapa, istri berapa. Ya. Kemudian juga kita akan mengetahui bagaimana cara pembagiannya. Nanti kalau Allah menakdirkan usia panjang, pertemuan ini berlanjut, Bapak Ibu akan dikasih soal nanti. Soalnya adalah kasus atau masalah di keluarga masing-masing. Ibu punya suami si A, punya anak sekian, tulis namanya, anak laki anak perempuan. Ibu punya saudara, punya ayah, punya ibu. Itu soalnya. Andai kata suami meninggal, kade sanes ngaduakeun mata cawe sanes. Yang dapat bagi siapa? Berapa bagian? Ya, mana harta warisannya? Lapang Tegalega, tahun Bandung. Nah, itu misalnya. Gimana cara membagikannya? Mobil, kendaraan, sawah, ladang, dan sebagainya. Warisan. Apa yang disebut warisan? Warisan itu adalah harta yang ditinggal mati oleh seseorang yang meninggal dunia yang menjadi hak bagi ahli warisnya. Mimma taroka, istilah Quran, jadi apapun yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan itu adalah menjadi hak waris. Ada dua macam. Mau dia bu, maunya insya Allah cerdas lah sebutkan. Satu, harta warisan. Mungkin kita semua punya warisan dari ayah kita, ibunda kita. Ya, di Garut 10 hektar. Antum satu tinggal lamun mah. Ya, di Jakarta 2 apartemen misalnya. Warisan. Ketika kita mati itu jadi harta waris, Pak. Yang kedua, harta hasil usaha selama menikah. Ya. Baik. Tujuan ilmu waris, apa tujuannya? Ini penting saya sampaikan di awal. Satu, agar dapat melaksanakan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Sekalian, banyak jemaah kita dalam 2 kota, bahkan Kalimantan, Sumatera, datang ke kebun kopi GDM, mungkin dengar di radio, mencoba untuk konsultasi waris. Saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau ingin konsultasi waris, semuanya ahli waris harus datang ke sini. Atau saya datang ke lokasi. Sebelum kumpul semua waris, saya nggak berani membuka waris. Kenapa? Karena takut nanti ada ahli waris yang mestinya dia menerima, kemudian terhijab, disumputkan. Nah, ada begitu Pak. Udah beres, ini punya adik ini laki-laki. Tuh nyapa. Maka dari awal harus sampaikan. Ya. Tujuan yang kedua, agar diketahui secara jelas siapa yang berhak menerima warisan itu. Berapa bagian masing-masing dan siapa yang tidak berhak. Ini Pak, ada kasus. Seorang dekat sama almarhum. Dia itu anak angkat. Dekat banget. Anak aslinya karena jauh di luar kota lalu lagi ketika sakit tidak mengurus. Sampai-sampai dia yang melayani sampai akhir wafat, hingga dia merasa berhak. Aku yang paling berhak. Saya akan, aku yang paling dekat, aku yang mengurus ketika sakit dan sebagainya. Kalian itu pada kemana aku sakit? Sengaja datang minta warisan. Ada kasus seperti itu. Maka sebelum penyelesaian kasus itu saya kasih rumah menuju semuanya supaya kita sabina berdekat dan Allah Rasulnya. Baik, ketiga, menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar sehingga bisa ACC bikin semua menyetujui. Ya, nah kemudian di bawah semua dapat satu lembar
masing-masing atas materai dan nanti jadi aja. Jadi jangan dilama-lamakan, Pak. Adat Bandung, adat Sunda, tanah kuburan masih keneng masih keneng merah, terus bagi waris lagi menikah cida, kayak gitu. Kayak tuh, karena mama masih keneng ayah, ibunya masih ada, masa bagi waris? Nah, itu persepsi yang berdasarkan logika. Syariat Allah menyatakan An-Nisa 11 yushihimullah fi auladikum lil-zakati, harus segera dibagikan. Kenapa? Karena hakikatnya harta yang kita miliki ini dari siapa? Titipan dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika kita mati semua kembali pada Allah. Termasuk harta kita pun asalnya hak saya, milik saya, kita mati itu kembali menjadi hak Allah. Jelas? Oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan yushihimullah fi auladikum. Allah merintahkan segera bagikan tuh kepada anak-anak kalian. Itu makin cepat makin bagus. Begitu wafat dikuburkan selesai, keluarga mumpung masih kumpul, yuk kita buka warisan. Bukan berarti harus dibagi, dijual, digebrol semua. Itu bukan, Pak. Maksudnya ditentukan furudul muqaddarah, bagian masing-masingnya. Nah, nanti udah mendapatkan itu semua kan enak, Pak. Tidak ada nanti misalnya setan tuh Masya Allah liciknya setan bagaimana mengawahi saudara supaya jadi musuh. Kawan jadi lawan nanti, Pak. Adik lancet jadi musuhan. Naudzubillah. Nah, nanti pegang itu. Si A dapat sekian bagian, si B sekian bagian, terus semuanya. Nanti pelaksanaannya silahkan waktunya atur. Yang harus dahulukan buka serah urudul muqaddarah bagian masing-masingnya. Ya, nggak mungkin Bu hari ini kita jual ini, nggak mungkin kan? Ini juga nggak mungkin kan? Perlu waktu proses. Hanya nanti kalau sudah mendapatkan bagian masing-masing, tenang. Ternyata sejarah membuktikan, Pak. Saya banyak sekeluarga ternyata punya anak 5. Baru aja ditentukan hudul muqaddarah, kemudian meninggal tuh. Kalau belum dibagikan, jadi masalah. Karena udah ada ketentuan itu yang ditulis berita acara, maka ketika meninggal haknya turun ke anak-anaknya. Baik. Nah, kemudian yang harus diselesaikan sebelum bagi warisan. Ini masih mukadimah, Pak, ya, belum masuk ke materinya ya. Ya, apa yang harus diperhatikan sebelum dibagikan waris? Nih, 1, biaya pengurusan jenazah. Ambil dari harta beliau. Kalau punya, kalau ada, kalau nggak ada, oleh putra putri keluarga. Nggak ada, oleh DKM. Bahkan DKM siap selalu, Pak, ya. Bahkan kata Pak DKM dulu, mangga yang mau mengambil kain kafan gratis, nggak usah bayar, asal syaratnya 1 mau gelang, gitu. 2, membayar hutang. Mimba di mimba di wasyatin, ya, setelah dibayar wasiat-wasiatnya, audain hutang-hutangnya. Jangan dulu bicara pembagian waris, Pak. Lihat dulu. Mungkin ada catatan tertulis hutang piutang. Makanya sebelum mensolatkan jenazah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah jenazah ini punya hutang? Punya, ya Rasulullah. Rasul meninggalkan jenazah itu tidak mau mensolatkannya. Awas, Pak, nunggu gak hutang mau disolatkan. Tiba-tiba ada sahabat, ya Rasul, aku siap membayarnya. Betul, kamu bayar semuanya. Pak Rasul balik lagi mensolatkan. Apa ya? Cium nunggu gak hutang. Wajah-wajah berhutang semua nih. Ada doa untuk dimudahkan hutang. Yang udah hafal, alhamdulillah. Udah hafal, mangga hafal. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa adnini bifadlika amman siwa. Hafal, Bu? Sekali lagi.
Ini bonus nih, timpang di bab waris nih. Doa ingin dimudahkan melunasi utang. Nah, ini di Facebook, di YouTube, nanti klik ulang Bu, ketik DM streaming, ya, yang tidak tercatat nanti klik ulang, tonton lagi. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma ya Allah akfini, cukupkan aku bihalalika, dan harta yang halal lagi, an haramika, jauhkan aku di harta yang haram, wa aghnini bifadlika, kayakanlah aku dan karuniamu ya Allah, ya amman siwa, enggak kami tidak minta lagi saya kepada baca yang banyak sambil ikhtiar, jangan duit ulama doa terus usaha henteu dagang henteu aya nulis utang mah lunas sunas. Yang kedua, ini mudah, ada di Al-Quran, Al-Ma'idah 114. Nah, tambah gambir. Itu mujizat hanya Allah kepada Nabi Isa AS. Allahumma Rabbana anjil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhir wa ayatan minka warzuqna wa anta raziqin. Ya, mohon rezeki yang berkah yang banyak. Al-Maidah ayat 114. Baik, kembali ke bab waris. Yang harus diselesaikan sebelum bagi waris: 1. Biaya pengurusan jenazah, 2. membayar hutang, 3. melaksanakan wasiat bila beliau meninggalkan wasiat. Ya. 4. membayar zakat hartanya bila zakatnya belum dibayarkan. Baik. Nah, masuk ke bab kerja. Sebab mendapat harta warisan. Ini. Jadi saya ini masuk nggak ya kepada ahli waris? Kita lihat. Yang pertama, karena ada hubungan nasab keturunan. Jelas ya? Ada. Makanya anak angkat itu tidak termasuk ahli waris, Pak. Kalau ada surat di pengadilan dan sebagainya, maaf, dia di luar ahli waris. Kenapa? Tidak ada hubungan nasab. Ya Bu, dia bisa berhak menerima pertama hibah selama masih hidup orang tua angkatnya, dikasihkan ke beliau. Dan Bapak kalau ingin hibah harus tertulis dan langsung dikasihkan dengan surat-suratnya. Kendaraan tah jeung BPKB-na, tanah rumah sama sertifikatnya. Jangan di lisan saja. Ya Pak, kalau ingin hibah waktu hidup Anissa 9 supaya anak-anak kita tidak lemah menjadi anak yang kuat, langsung diterimakan. 2. Sebab pernikahan. Tadi suami meninggal, istri dapat. Istri meninggal, suami dapat. Makanya di tempat yang lain ada seorang yang menikah, suaminya usia 85 tahun, istrinya 25 tahun. Gelis bisa. Si Aki nikah ditungtung digayeng, Pak. Tong sudon. Ya sudon. Mudah-mudahan cepat maut. Bukan itu jodoh. Ternyata beliau mau karena memang milioner di daerah. Tosa. 3. Hubungan agama. Ya, Islam mengharamkan seorang yang beda agama, kalaupun anak kandung sendiri dia non muslim, maka tidak mendapatkan harta waris. Putus hak warisnya, putus hak walinya. 4. Wala. Wala itu sudah tidak ada. Apa wala? Orang yang memerdekakan budak. Jika budak yang dimerdekakannya meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya. Kalau udah nggak ada ya, berarti tinggal 3: hubungan nasab, pernikahan, hubungan agama. Baik. Nah, kita boleh masuk ke materi. Tadi kan ahli waris. Tuhnya kita ngaji mah siapa gancang wios
ada 3 bagian kan yang kita bahas itu. Yang pertama kita harus bicara tentang ahli waris. Bab kedua kita harus bicara tentang cara pembagian. Yang keempat harta waris. Yang ketiga ada ahli waris, cara pembagian waris, harta waris. Nah itu. Baik, kita akan bicara tentang ahli waris. 5 menit lagi. Nah Bu, ahli waris itu terbagi 2 Bu, yakni ahli waris pihak laki-laki, ahli waris pihak perempuan. Kalau istri meninggal berarti pihak laki perempuan yang dapat waris. Suami laki-laki. Kalau suami meninggal yang dapat waris siapa? Istrinya, berarti pihak perempuan. Yang dimaksud ahli waris satu itu pihak laki dan perempuan. Biar siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal suami, berarti yang mendapat istri, berarti pihak perempuan. Ada 10. Kalau yang meninggalnya istri, yang dapat siapa? Suami, berarti pihak laki ada 15. Nah itu Pak, dalam bab waris Pak, wajib apa? Itu insya Allah bisa hafal dengan baik, minimal mengetahuilah. Wasis sebagian siap harus hafal. Aduh, lihat ngemutan resiko harian dia punya ibu hafalkan ahli waris. Siapa saja ahli waris setiap laki-laki? Ada 15 Bu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. 1. Nah ya ahli ya. Oh kecil-kecil ya. Lihat, letik pisang. Saya besarkan Bu ya. Atau langsung ke ininya bagannya ya. Ibu, saya bikin bagan supaya Bapak Ibu mudah untuk mencernanya. Ahli waris pihak laki-laki. Pertama siapa? Ini almarhumah istri yang meninggal ya. Yang pertama anak laki-laki. Bawah dulu. 2 cucu laki-laki. Bawah ya anak, ke atas bapak laki-laki. Bapak laki-laki bapak? Bapak laki-laki. Nggak usah sebut laki-laki lagi ya. Di atas bapak siapa? Kakek. Laki-laki ya. Ke bawah, ke atas, belum siapa? Ke samping, ke bawah lagi. Ke samping, saudara laki-laki sekandung. Dengan siapa? Almarhumah. Ini semuanya garis panah ini adalah garis hubungan dengan almarhumah istri. Saudara laki-laki sekandung. Terus saudara laki-laki sebapak. Ya. Terus saudara laki-laki seibu. Ini saudara itu ada 3 derajat Pak. Sekandung disebut sekandung itu seibu sebapak. Terus urutan kedua, saudara bapak saja, tidak seibu. Bukunya gitu, saudara sebapak nggak sih? Yang ketiga, saudara seibu. Kok bisa begitu? Suami istri, duda janda menikah. Nah, ini bawa anak, ini bawa anak. Udah menikah, bikin anak lagi. bawa 5, dapat 5 lagi, 15 anak. Bu jelas Bu? Suami, istri, duda janda menikah. Status duda janda masing-masing Bu. Bapaknya anak 5, ibu anak 5, nikah, alhamdulillah berkah, dapat anak lagi 5. Atau gini, ialah 5 janda muda. Meninggal ayahnya. Saya meninggal ayahandanya. Saya tanya, anak yang dapat waris yang mana? Ya, yang ada hubungan nasab dengan ayahnya siapa? Pertama anak. Berapa orang yang dapat waris saja? 10, 11. Anak bawaan beliau dan anak hasil pernikahan. Kenapa? Ada hubungan darah ayahnya. Nah, anak dari bawaan istrinya dapat waris tidak? Kenapa? Tidak ada hubungan darah. Atas dibalik, istrinya meninggal. Ya, yang dapat waris anaknya
Yang mana? Berapa anak yang dapat waris? 10. 5 anak bawaan beliau, 5 anak hasil kerjasama. Plus suami dapat. Yang tadi kalau suami meninggal 10 anaknya, 5 anak bawaan almarhum, 5 anak hasil pernikahan, ditambah istrinya dapat. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, kemudian siapa lagi? Nah, ke bawah. Anak dari saudara sekandung ini. Kemudian anak dari saudara sebapak. Ibu tuh punya adik atau punya kakak. Ini bicara tentang ibu, perempuan. Maaf ini, yang benar ibu, berarti kita bisa tentang bapak. Jadi bapak itu punya adik, punya kakak, bersaudara. Ada adik kakak sekandung, ada adik kakak sebapak, ada adik kakak seibu. Mereka itu termasuk ahli waris, tapi belum tentu dapat waris. Kita bicara mereka adalah termasuk ahli waris karena ada hubungan darah nasab, tapi belum tentu dapat waris. Siapa lagi waris? Putra putri dari adik kakak kita, putra dari anak saudara yang sekandung, putra laki-laki dari saudara kita yang sebapak. Kemudian naik ke atas. Nah, ini siapa ini? Saudara bapak yang sekandung. Coba, ini kesini apa hubungannya? Paman. Bisa paman, bisa uang, bisa pale, bude, betul. Pade. Kalau pale apa? Paman. Kalau pade, wah. Kemudian siapa lagi? Nih saudara bapak yang sebapak saja. Kemudian siapa lagi? 12 anak dari paman, anak dari saudara bapak sekandung. Kemudian anak dari saudara bapak sebapak. Lihat warnanya Bu, warna merah ini ada 1 generasi. Warna ungu ini generasi bapak, warna putih generasi anak. Dan tentu sang suami 14, 15 wala. Kahartos. Ulangi Bu, sebutkan Bu, ayo. Kriet Bu, tong gaya mutan. Pokoknya mah di aromah pernah ngaos ilmu paroid gitu ya lah. Ke bawah siapa Bu? Anak. Terus cucu. Pintar. Ke atas siapa? Bapak. Terus kakek. Kita ke bawah, ke samping saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Terus anak dari saudara sekandung, anak dari saudara sebapak. Ke atas saudara sekandung dengan bapak, saudara seibu dengan bapak. Turun bapak, anak dari saudara sekandung dengan bapak, anak dari saudara seibu dengan bapak. 14 suami, 15 wala. Alhamdulillah. Hadirin, ieu teh namanya pembukaan. Ya, mudah-mudahan minimal kita paham bahwa setelah meninggal kita sepakat bagikanlah waris itu sesuai dengan Allah Rasulnya, insya Allah barokah, jadi pahala untuk semuanya. Hadirin sekalian, gantung harinya bahasa nama belum selesai Bu. Memang rata-rata yang mengkaji ini biasanya anak-anak muda, mahasiswa, aki-aki ini muda orang Bu. Tapi bagaimana kita harus paham, karena kita punya anak itu, terus paham. Insya Allah, ya nanti kalau Allah menakdirkan kita punya waktu lagi akan sampai pada praktek tubuh itu aja. Ya, Bapak Ibu bisa mempraktikkan masing-masing keluarga. Ya, pada kayak langkung 5 menit.
Cekapnya udah manfaat hapunten kelepatan saudara kali tim karena kita akan melanjutkan perjalanan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmat berkah maghfirah kepada kita semua. Masjid Ar-Rahmah semakin makmur jemaahnya. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'u. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian terima kasih Anda yang menonton kami, yang ingin kami kunjungi dalam program Sebagai Dakwah untuk wilayah Jawa Barat. Silakan hubungi Kang Dodi Indra Purbadi di 0857 9487 3381. Saya ulang 0857 9487 3381. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.